أنقذنا من ظلمة الجهل ودياجر. الحمد لله الذي جمعنا بفضله وعلينا بتوفيقه وطوله. اللهم صل وسلم وقرب وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai segenap para kiai, para asatid, para tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir malam ini bersama dengan kita. Sehingga di mana semoga dengan kehadiran para tuan guru kita menjadi sebab musabab bertambahnya keberkahan dalam perkumpulan kita pada malam ini. Dan juga segenap kaum muslimin wal muslimat, jamaah hadirin wal hadirat yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Semoga duduk hadir kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah sebab musabab Allah turunkan rahmat dan barakah. Allah turunkan ampunan untuk kita sekalian yang hadir. Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga tidak ada satupun di antara kita malam ini yang pulang melainkan mendapatkan pengabulan hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa pula salam paling istimewa penuh penghormatan saya sampaikan kepada segenap keluarga besar Bang Taufik beserta dengan segenap keluarganya, yang dimana pada malam hari ini telah menjadi sebab musabab berkumpulnya kita di tempat ini, hadirnya kita saat ini, duduknya kita di tempat ini. Semoga apa-apa yang dimaksud, apa-apa yang diniatkan, apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang dihajatkan oleh Bang Taufik beserta keluarganya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya, keluarga besarnya baik benar nih. Saya dari kemarin datang kemari, Masya Allah, itu dikasih kopi sampai 1 liter. Si Harman bawa cupang tuh cemplung itu. Masya Allah, ini alhamdulillah malam ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Bang Taufik mengajak kita sama-sama untuk memperingati daripada maulidnya Sayyidina Muhammad, tapi dengan maksud tujuan beliau, di mana orang tua beliau, begitu juga dengan mertua beliau, begitu juga dengan kakek beliau, yang malam ini diadakan daripada halnya daripada almarhum Bapak Nagim bin Miran dan juga Bapak Turli bin Ali serta Ibu Nimas bin Misin. Saya yakin seyakin-yakinnya pada malam ini almarhum dan almarhumah bergembira di alam-alam kuburnya sana. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin malam ini, saat ini kita hadir duduk memperingati daripada hal almarhum dan almarhumah. Barangkali besok semua orang-orang ini hadir di dalam perkumpulan rumah kita karena mengadakan daripada tahlil atas kewafatan kita. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Cukup sudah nasihat demi nasihat disampaikan, syair-syair pujian dibacakan. Namun saya hanya ingin mengingatkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama mempersiapkan diri kita, sama-sama jaga hati kita, jaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dimana pesan, saya cuma pengen jauh-jauh dari Ciangsana datang ke Nagrak cuma pengen bawa oleh-oleh, mau oleh-oleh. Kira-kira kalau udah dengar oleh-oleh, apa yang tergambar dalam pikiran kita? Kalau udah dengar oleh-oleh, kira-kira apa yang tergambar dalam pikiran kita? Oh, udah kado, kardus yang besar dibungkus pakai kertas kado yang bagus, pitanya 5 biji, merah, kuning, hijau, ungu, udah gambarannya udah hadiah aja deh. Tapi ini oleh-oleh saya dapatkan daripada kami punya guru, di mana saya mendengar guru kami Al-Doktor Al-Habib Ustaz Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan di mana mudirul mahad, muassis mahad Darul Lughah wa Da'wah yang ada di Bangil Jawa Timur sana, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Asgaf, beliau menyampaikan, beliau selalu mewasiatkan, beliau mengingatkan kepada para santri dan anak-anaknya. Apa beliau katakan? Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Asgaf, beliau mengatakan, wahai santri-santriku, wahai anak-anakku, ketahuilah sesungguhnya seluruh manusia
seluruh makhluk hidup yang hidup di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah selamat daripada 3 perkara. Siapapun mereka, tidak peduli siapapun mereka, semua yang hidup di muka bumi ini pasti tidak akan pernah selamat daripada 3 perkara ini. Hadirin, apa 3 perkara ini? Abuya Hasan bin Ahmad Baharun beliau mengatakan seluruh makhluk hidup, lebih khusus manusia, tidak akan pernah selamat daripada yang nama masa-masa susah tuh gak bakal selamat. Mau susah, gundah, gelisah, galau, resah, semuanya pasti bakal ngalamin masa-masa susah. Betul apa enggak? Ada di sini yang selama hidup dari awal brojol sampai wayah ini hidupnya senang mulu, ada? Gak ada, pasti masa-masa susah tuh pasti bakal datang ke kita. Entah susah dalam urusan ekonomi, susah dalam urusan nyari kerja, susah dalam urusan rumah tangga, susah dalam urusan belajar, apapun, bahkan rasa resah, rasa gelisah, rasa gundah, galau, kesedihan, kesumpekan pasti pernah mengalami dalam hati kita semua yang hadir pada malam ini. Jangankan lagi kita yang model recehan, Nabi Muhammad juga ngalamin masa-masa susah. Jadi Rasulullah juga ngalamin. Nabi susah dalam berdakwah, ngalamin bagaimana beliau dicaci maki, difitnah, dilempari kotoran, dilempar batu hingga berdarah pelipis beliau Sayyidina Muhammad. Ini Nabi Muhammad yang terjamin pasti masuk ke dalam surga, bahkan surga tidak akan pernah ada kalau bukan karena Sayyidina Muhammad. Manusia yang paling mulia, yang maha dimuliakan oleh yang maha mulia. Wajah yang paling tampan, manusia yang paling dermawan, saking dermawannya Sayyidina Muhammad. Itu kedermawanannya Nabi Muhammad bahkan lebih lembut, lebih sejuk daripada angin yang berhembus. Hadirin, manusia yang paling tampan melebihi daripada siapapun yang tampan. Keindahan apa yang pernah kita saksikan dengan kedua bola mata kita di muka bumi ini? Demi Allah, itu semua keindahan gak ada apa-apanya dibandingkan keindahan Nabi Muhammad. Manusia yang paling dermawan, manusia yang paling berkasih sayang, manusia yang paling perhatian. Bahkan saking perhatiannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa didahulukan para sahabatnya melebihi daripada dirinya sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar ini mendapat julukan adalah Abu Hurairah. Hadirin, sering kali saya sampaikan, sering kali saya ceritakan, tapi inilah gunanya diadakannya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita bertanya-tanya, buat apa sih ngadain maulid? Ini sampai-sampai masjid, musola, seakan-akan tuh kalau kagak bikin maulid tuh kayak ada yang kurang gitu, kurang serak. Bener apa enggak? Semua musola, masjid berbondong-bondong merayakan maulid Nabi Muhammad. Buat apaan emangnya? Sampai kudu banget umat Islam tuh kalau udah masuk bulan Rabiul Awal tuh seakan-akan kudu banget bikin maulidnya, kudu banget. Kenapa emangnya? Karena maulid adalah sarana, wadah, tempat kita untuk kenal sama Sayyidina Muhammad. Ini suatu saat pernah hadirin, gak usah dengerin yang lain, anggap aja angin lewat. Gak usah dengerin, anggap aja angin lewat. Insya Allah kalau seandainya mereka tahu kemuliaan apa yang ada di majlis ini, demi Allah mereka pasti akan menangis dan akan diam sampai mati. Seandainya mereka mengetahui kemuliaan apa yang ada di majlis Sayyidina Muhammad, seandainya mereka mengetahui bagaimana indahnya lisan-lisan yang berselawat kepada Nabi Muhammad, seandainya mereka wafat malam ini, kemana mereka akan pergi? Hadirin, sungguh indah tentang Nabi Muhammad. Pernah suatu saat Abdurrahman bin Sakhar, atau yang sering kali kita dengar namanya dengan Abu Hurairah, itu beliau adalah salah satu sahabat daripada ahli Sufa. Adalah seorang yang di Madinah itu gak punya rumah, Pak, kakak. Abu Hurairah kan kita sering dengar apa enggak kira-kira? Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah sering banget kita dengar. Kita tahu gak tuh Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang kagak punya rumah. Gak punya rumah, hidupnya sederhana. Bahkan beliau tinggalnya itu bersama sahabat lainnya di Madinah itu. Tinggalnya itu di halaman masjid Nabi Muhammad. Beliau jadikan daripada pelepah kurma sebagai atap agar tidak kepanasan. Dan beliau jadikan daun-daun kurma itu dijadikan sebagai alas agar tidak kedinginan. Ini Abu Hurairah. Sampai ahli Sufa ini, beliau ini kalau mau makan ini Abu Hurairah sama teman-temannya, selain daripada hasil kerjanya, juga sering dikasih oleh sahabat lainnya.
Tapi pernah kejadian suatu saat Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah ini 3 hari belum makan. 3 hari belum makan, nahan rasa lapar yang luar biasa. Karena emang saat itu emang mungkin lagi musim paceklik, hadirin, lagi susah semuanya. Sampai Abu Hurairah mengatakan itu tumben banget nih, kagak ada sahabat bisa yang datang ya kasih makanan ini ya. Tumben lapar, 3 hari belum makan. Kita jangankan lagi 3 hari, lihat tuh bulan Ramadan. Cuma dari waktu fajar, waktu subuh sampai maghrib nahan lapar, sekali main makan bukan main rebutan kita, Pak. Apa aja dibeliin, ngabuburit langsung cari dari ujung nabrak sampai ujung-ujung pulut. Semua tukang dagang dibeliin. Martabaknya, gorengannya, es cendolnya, es cincaunya, es campurnya, es tehnya, oh gula merahnya, kopi lain hati, sekarang udah lain hatinya milik orang lain. Banyak macam-macam. Tapi giliran udah waktunya buka puasa cuma minum 1 gelas doang udah kenyang. Betul apa enggak? Betul. Kalau lagi lapar, Masya Allah galak. Rebutan sama orang tuanya, emaknya diselengkat. Masya Allah galak. Kan begitu orang Indonesia, lapar galak, kenyang bodoh. Nyender ini pada kayak oke pada. Tapi ini umat Islam ini Abu Hurairah 3 hari kagak makan. Sampai kata Abu Hurairah nih kagak bisa deh, ini udah hari ketiga nih, kalau sampai kagak makan juga mati gue nih. Repot nih. Akhirnya Abu Hurairah pergi ke masjid, nunggu depan masjid. Pintu masjid itu biasa sahabat kalau habis sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, semuanya sahabat-sahabat yang lain yang kaya-kaya ini biasa kalau habis sholat berjamaah di masjid pulang pasti lewat situ. Jadi dicegat sama Abu Hurairah di tengah jalan, dicegat. Ketika dilihat Sayyidina Abu Bakar keluar dari masjid, ini sahabat paling anti minta Pak. Paling anti minta enggak. Minta kagak dah. Tapi lihat bagaimana caranya Abu Hurairah. Ketika dia lihat Sayyidina Abu Bakar keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat pengen pulang ke rumahnya, dia pura-pura dah nongkrong. Dia cegat dah tengah jalan Sayyidina Abu Bakar. Dia tegur, "Assalamualaikum ya ashabi Rasulullah." "Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar." Kata Sayyidina, "Waalaikumsalam ahlan. Gimana Sayyidina Abu Bakar, sehat?" "Alhamdulillah sehat. Ente gimana?" "Alhamdulillah sehat." Pura-pura nanya nih Abu Hurairah ini, pura-pura nanya, "Sayyidina Abu Bakar, ini maksudnya ayat ini apaan sih? Nih kan Rasulullah nih, Allah nurunin wahyu lewat Nabi Muhammad, nurunin wahyu ini, ayat ini maksudnya apa ya?" Sedangkan Abu Hurairah itu tahu, hadirin, makna sesungguhnya tahu, ini cuma pura-pura nggak tahu biar dijelasin sama Sayyidina Abu Bakar, biar diajak ke rumahnya, nanti dikasih makan. Tuh orang-orang kita mah umat Islam dari dulu ajarannya begitu. Suka ngajak orang bawa ke rumah tuh suka, paling demen. Gak usah jauh-jauh, hatta walaupun Abu Jahal tuh paling seneng terima tamu. Orang-orang Arab tuh. Sekarang dibilang anti Arab. Itu orang-orang Arab kita belajar, ngeangankan lagi orang Arab. Loh, orang-orang nagrak tempo dulu tuh. Tempo dulu, ini mah tempo dulu banget dulu. Paling seneng apa kagak terima tamu? Coba tuh kalau ngelihat teman ketemu di jalan, "Kemana Gong?" "Kak dia mampir lah tuh ngopi." "Ayo atuh." Kopi asyik, keluarin semua yang ada di rumah, kayak goreng singkong, goreng biawak, semua goreng dinosaurus, semua siapin semua. Ya, pasir asam manis, semua siapin, tamu dikeluarin. Coba orang zaman sekarang mah, ya Allah, paling malas terima tamu, tempo-tempo nutup pintu dia. Tambah bininya ngoceh, "Lu ngapain sih Bang bawa dia mau mampir ke rumah? Udah tau kopi gula kagak ada. Lu gawe kagak, rebahan doang, pulang mancing bawa teman, mau utang banyak di warung." Aki kagak betah, kagak berkah, rumah tangganya kagak berkah, kagak demen terima tamu. Saya tahu betul, kita bisa lihat tuh rumah-rumah yang sering didatengin tamu ameng kagak. Rumah yang nggak pernah diinjek sama tamu tuh, nggak pernah dipakai ngejago tamu tuh anyep, beda, hawanya beda. Orang dulu mah ya Allah, jangankan lagi ada tamu, kagak ada tamu dia udah disiapin tuh depan. Meja, termos, gulanya, kopinya, teh manisnya semua di situ. Oh macem-macem, goreng cangkulnya semua disiapin di situ. Orang sekarang mah ada apa kagak kira-kira? Ada apa kagak? Kagak ada, pagar aja digembok-gembokin. Masya Allah. Nah ini Abu Hurairah nanya maksudnya biar diajak sama Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar kebetulan saat itu kagak peka. Sayyidina Abu Bakar kayak doi, dia kagak peka, cuma whatsappan doang tapi kagak pelaminan. Kan begitu modelnya. Nggak peka sehingga, oh ini maksudnya begini Abu Hurairah. Udah, ada yang mau ditanya lagi? Kata Sayyidina Abu Bakar, Abu Hurairah mengatakan tidak ya Abu Bakar, udah cukup jelas. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pamit pulang. Abu Hurairah, aduh nih Sayyidina Abu Bakar kagak peka, ini maksudnya itu biar diajak ke rumah mampir. Barangkali nanti di rumah disiapin makannya. Terus berlanjut sahabat lainnya begitu demikian. Hingga sampai suatu saat
Setelah beberapa sahabat lewat, baru datang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memanggil daripada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah udah tahu ini suara paling indah suaranya Nabi Muhammad yang memanggil. Akhirnya ketika Abu Hurairah datang, ditanya sama Rasulullah, ya Abu Hurairah ente ngapain? Abu Hurairah, enggak ya Rasulullah, enggak apa. Rasulullah tahu, ditahu enggak Rasulullah. Rasulullah tahu, akhirnya Rasulullah tersenyum dibawa Abu Hurairah pergi ke rumahnya. Ayo mampir ke rumah, barangkali di rumah ada makanan. Tanpa Abu Hurairah bilang sama Nabi Muhammad kalau dia 3 hari makan. Ketika sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah bertanya sama istrinya, wahai istriku, kita punya makanan apa hari ini? Akhirnya kata istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak punya apa-apa kecuali cuma 1 mangkok susu yang telah aku siapkan untuk engkau ya Rasulullah. Cuma 1 wadah susu. Zaman dulu tuh minumnya tuh kalau nggak susu, kurma, gandum, sehat-sehat. Zaman sekarang mah ya Allah, cilor, batagor, banyakan matching, makanya pada bodoh. Pada emosi, weh. Itu zaman dulu begitu modelnya tuh. Kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali cuma punya 1 wadah susu doang yang sudah aku siapkan untuk engkau ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi Muhammad, ambillah. Abu Hurairah dengar, alhamdulillah ada susu, seenggaknya minimal dah bisa minum dah. Biar kenyang nih perut 3 hari kagak makan. Alhamdulillah minimal masih kebagian susu dah. Abu Hurairah udah senang. Udah senang, akhirnya Nabi keluar bawain wadah susu. Wah, Abu Hurairah udah senang. Ya Allah, 3 hari belum makan ini. Suken. 3 hari belum makan, kita dari subuh nahan lapar sampai maghrib aja kalau bulan Ramadan baru ngelihat kecoa aja udah kayak korma. Iya. Udah model begitu modelnya. Batu bata aja udah kayak apa? Wafer deh. Masya Allah. Ya lihat apa? Sanek udah kayak sirup marjan. Abu Hurairah udah senang melihat Rasulullah bawa susu. Alhamdulillah dia bisa makan di hari ini. Bisa makan. Tapi ternyata Rasulullah bilang sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya Abdurrahman bin Sakhar, itu teman-teman ente yang lain, lehonya dikitin, lehonya ini kebanyakan, lehonya mentang-mentang lagi hujan. Bang, bunga mulu ente kesampetan deh. Lehonya bener-bener lehonya. Lehonya kecilin, bunga mulu sampet memang mengatakan. Saha aing gitu. Nah ini Rasulullah mengatakan ke Abu Hurairah, ya Abdurrahman bin Sakhar, ente teman-teman ente ada berapa di sana? Itu di depan masjid itu teman-teman ente ada berapa? Ada sekian ya Rasulullah, kalau nggak salah itu jumlahnya puluhan. Kalau nggak salah 40 atau berapa gitu sana? Kalau nggak salah itu jumlahnya puluhan. Akhirnya kata Nabi Muhammad, ya Abdurrahman bin Sakhar, ya Abu Hurairah, sekarang ente pergi ke depan masjid, ente panggilin semua teman-teman ente yang belum pada makan suruh ke sini. Ini Abu Hurairah kaget hadirin. Cuma punya susu 1 wadah, kirain pengen dibagi 2 buat Rasulullah sama Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah kaget, ternyata Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk manggil teman-teman yang lain. Tapi karena perintahnya Nabi, samina wa atona, enggak segala pakai ngedumel, kagak. Enggak pakai ngedumel. Ya Rasulullah ngapain dipanggil sih yang lain? Begini kita ini berdua nih. Aku pakai itu kagak bagian kita. Tapi yang nyuruh Rasulullah, ya dah, berangkat dia. Minimal dia punya husnudzon dalam hati. Gak apa-apa dah. Yang penting kan saya datang pertama pasti saya duluan yang minum. Saya duluan yang minum, saya habisin dah. Yang lain bagi tadi gitu-gitu gimana gitu dah. Akhirnya dipanggilin semua teman-temannya Abu Hurairah. Ayo suruh ke rumahnya Rasulullah, suruh minum susu. Yang pada lapar ayo suruh ke rumahnya Rasulullah. Kumpul hadirin di rumahnya Nabi Muhammad. Allah. Ini Abu Hurairah tahu kebiasaannya Nabi, kebiasaannya Rasulullah ini biar kita paham, biar kita kenal. Biar kita tahu kebiasaannya Nabi Muhammad itu kalau ngasih sesuatu, ngebagi sesuatu pasti muternya dimulai dari kanan hadirin. Pasti dimuternya dari kanan. Abu Hurairah tahu nih. Langsung Abu Hurairah ngambil tempat samping Nabi, sebelah kanannya Nabi. Biar dapat yang pertama dia minum susunya. Biar dapat yang pertama. Wah pasti ya Nabi pasti bagiin susunya muternya pertama kali dari kanan ya. Langsung Abu Hurairah duduk samping Nabi. Biar dapat bagian paling pertama. Dan dia belum paling pertama dulu datang ya. Tuh Rasulullah begitu, akhirnya bener. Rasulullah langsung ngasih itu wadah susu, Nabi Muhammad ngasih itu wadah susu, ngasih ke Abu Hurairah. Nih Abu Hurairah, ente jangan minum dulu, kasih temen ente dulu sebelahnya. Lah bingung Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, pas sudah dikasih senang nih. Tapi kata Nabi Muhammad, ya Abdurrahman bin Sakhar, jangan diminum dulu susunya. Ente jangan dulu, lewatin dulu, kasih yang lain dulu, kasih yang samping dulu, biar muter yang lain ke bagian dari kanan. Wah sumpah ini susu cuma 1 wadah yang minum puluhan orang, gua kebagian apa kagak ini? Tapi berkahnya Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad sampai akhirnya samina atona kagak pakai ngedumel. Ya Rasulullah kan saya duluan yang datang, masih dibagi ke orang, nggak pakai begitu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, bagiin tuh susunya ke yang lain, bagiin dulu, biar yang lain minum dulu, kita nanti aja belakangan.
Akhirnya dibagiin, dikasihin itu wadah susu, dikasihin sampai semua teman-temannya minum. Kata Nabi Muhammad, minum sampai kenyang. Sampai wadah susunya udah balik lagi ke Nabi Muhammad. Itu hadirin mukjizatnya Sayyidina Muhammad, tidak sedikit pun berkurang susu dari wadahnya tersebut. Sallu ala Muhammad. Gak berkurang pisan, kagak, bertambah terus. Seakan-akan udah dibagi-bagiin, seakan-akan tidak berkurang sedikit pun berkahnya Nabi Muhammad. Kejadian semacam ini bukan sekali dua kali, ada nanti perang Khandaq juga demikian, banyak kejadiannya. Sehingga ketika itu susu telah sampai lagi kepada Nabi kita Muhammad, apa Rasulullah langsung minum? Saking tawaduknya Nabi kita Muhammad, beliau kasihkan susu itu ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, sekarang giliran kamu yang minum susunya. Abu Hurairah murid yang bakti, nurut sama gurunya. Nurut, kagak mau. Ya Rasulullah, nggak mau ah, engkau duluan ya Rasulullah yang minum, saya belakangan, kan ini jatahnya engkau. Kata Nabi Muhammad, enggak. Ini kebaktian seorang murid kepada gurunya, sebaik-baiknya guru-gurunya para guru Nabi Muhammad. Abu Hurairah kagak mau menerima, biar Rasulullah dulu gurunya yang minum, idolanya, kecintaannya, kekasihnya. Tapi Nabi Muhammad orang yang paling tawadu, lebih daripada siapapun yang punya sifat tawadu. Beda, kita kan orang nagrak mah tawadunya kita warna duit. Warna duit doang, bukan tawadu rendah hati, bukan. Rendah hati, paling rendah hati itu hadir majlis doang. Kalau hadir majlis, Masya Allah, saya perhatiin pada rendah hati, tawadu, saya tawadu. Ayo maju ke depan, Gabib saya tawadu, saya di belakang. Padahal emang malas. Yang malas biar bisa di belakang main handphone enak, rokok lepas terus asyik. Bukan tawadu karena rendah diri, bukan, tempat kosong, itu bukan tawadu, sombong namanya. Tuh orang yang hadir majlis ada 3 hadirin. Orang yang malu ketika hadir majlis, Allah jauh lebih malu sama dia. Orang yang malu ketika dia hadir majlis, ya Allah malu, hadir majlis ya Allah. Yang lain pada pintar, yang lain pada bisa, saya doang nggak bisa nih. Pengen pulang malu, pengen mundur malu. Allah lebih malu, saking malunya Allah semua yang ente mau dikasih sama Allah. Ada orang hadir majlis ketika melihat tempat yang kosong, dia langsung datangin itu tempat yang kosong. Allah jauh lebih cepat lagi mendatangi dia. Gitu kalau hadir adab jadi majlis begitu Pak. Lihat ada tempat yang kosong, gak usah segala pakai disuruh. Tuh 3 model tuh. 3 model. Apa model pertama? Orang yang malu hadir majlis. Malunya ini bukan malu, ayo ngaji, ayo hadir majlis. Di sana ada Ustaz Muhammad, di sana ada Ustaz Ahmad, di sana ada Bibi Fikri. Kagak, aku malu, gue rebahan aja di rumah. Wah, itu sombong namanya. Bukan begitu. Orang yang hadir majlis dia malu sama Allah, Allah jauh lebih malu sama dia. Tapi orang yang hadir majlis dia mendahului, datang duduk di tempat yang kosong tanpa disuruh, Allah lebih cepat datang ke dia. Tapi juga ada orang yang ketika menghina di satu majlis, Allah jauh lebih hinakan dia. Jadi hadir majlis sih, ada tempat kosong, ada. Kagak mau duduk di situ, nggak mau duduk, enggak, aku di belakang aja. Itu sama Allah kagak dipandang pisan model gitu. Hati-hati, makanya saya selalu bilang, ayo isi tempat yang kosong, tempat udah disiapin, isi, duduk dulu. Kalau udah kagak muat, terserah lah, lu mau duduk di atas genteng, mau duduk di atas pohon kelapa, apa terserah lah, bebas. Tapi tempat ada nih, dia kagak mau datang, itu Allah kagak nengok pisan model begitu. Kesian. Rugi apa enggak kira-kira? Rugi apa enggak? Udah datang di tempat yang baik, dalam acara yang baik, giliran Allah mau bagi-bagiin kebaikan nih, ya kelewat nih. Kalau kan begitu, Allah bagiin, kosong. Lupa suruh dapat kagak? Begitu modelnya. Nah ini ketika Rasulullah memberikan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah minum dulu. Serap, kata Nabi Muhammad. Minum Abu Hurairah. Akhirnya diminum sama Abu Hurairah. Diminum. Seketika selesai merasa kenyang, kata Nabi Muhammad, serap. Minum lagi. Diminum lagi hadirin. Minum lagi, udah selesai, kata Nabi Muhammad, minum lagi. Diminum lagi. Setelah selesai, kata Nabi Muhammad, minum lagi Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, udah kagak muat ini. Ini susu udah nyampe mari nih. Ini saya kalau minum lagi nih, muntah nih Rasulullah. Ini dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Perhatian, pokoknya manusia paling sempurna. Ini Nabi Muhammad mengalami masa susah. Apalagi kita, model recehan, pengen hidupnya enak mulu. Pengen kerjaan, dapatnya yang kerjaannya cuma main handphone, ngegame, mulu dapat gaji 10 miliar sebulan. Masya Allah. Pengennya nyari jodoh gampang, malah pengen punya bini orang Ciang sana. Kalau bisa masih ada tuh yang cantik, yang kulitnya bening, montok, semok, warisannya banyak, anak atu-atunya, bapaknya udah mau mati. Enak buat mintanya mah pengen.
Pengennya kan cuma begitu, rebaan, kongkong, ngopi, ngerokok, tapi hidup andem, enak, santai, nyari uang apa kagak mungkin, mustahil bro, mustahil. Tapi ini ada resep, saya cuma bagi satu aja. Terakhir nih, gue udah lapar. Ini ada resep. Di saat kita susah, di saat kita gundah, di saat kita resah, ekonomi kita susah, nyari kerjanya susah, nyari jodohnya susah, dalam pemahaman belajarnya susah, hati gelisah, gundah, galau, sumpek. Ada resepnya. Mau apakah enggak? Mau. Nih obat susah nih, obat susah. Mau apa enggak? Mau. Jangan bilang-bilang. Rahasia deh. Gua kasih tahu tapi jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia. Ini obat datang daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Beliau mengatakan dalam salah satu kalimatnya, apa kata Habib Ali Habsyi? Sallu ala man yusallu yasma' dibil qulub al Mustafa habibana musyafa' jari qulub. Hei kalian, kalau kalian sedang susah, kalau kalian sedang gundah, kalau kalian sedang resah, apapun kesumpekan yang sedang kalian alami, maka sallu ala man yusallu yasma' dibil qulub habibana musyafa' jari qulub. Maka perbanyaklah baca salawat sama Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, mampu menghilangkan segala keresahan, kegundahan yang ada dalam hati kita. Maka ayo sama-sama kita tutup majlis kita malam ini dengan kita baca salawat kepada Nabi Muhammad. Sampaikan salam dan salawat terbaik kita untuk Sayyidina Muhammad. Pasang seluruh niatnya, pasang seluruh hajatnya, pasang seluruh harapan, keinginan dan cita-citanya. Tanamkan dalam benak kita, hadirkan dalam pikiran kita akan kedermawanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Ya Hasan nyampein 3, cuma baru saya bilang 1. 2 lagi nanti rahasia. 2 lagi nanti rahasia, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kita tutup dengan Mahlul Giham. Ayo, yang lagi susah, yang lagi gundah, yang lagi resah, di antara kita ada yang sakit, minta ya Allah dengan berkat salawat angkat penyakit saya. Di antara kita ada yang susah nyari kerja, ya Allah dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad kasih saya kerjaan yang baik, yang bagus, yang halal, yang barokah. Ya Allah, yang ada lagi susah dalam urusan rumah tangga, bini ngomel-ngomel mulu, minta ya Allah dengan berkat salawat mudah-mudahan bini saya jadi baik. Jangan ngomel mulu, ngoceh mulu, habis makan jangkrik kali udah. Minta apapun yang ingin kita hajatkan, yang kita niatkan, insya Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad, dengan berkat kemuliaan salawat, semoga apa-apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih khusus Bang Taufik beserta dengan keluarga besarnya almarhum serta almarhumah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajatnya, Allah terima iman dan Islamnya, Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah bahagiakan, lapangkan, terangkan kuburnya dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin, sedikit pengumuman, insyaallah majlis kita di minggu yang akan datang